A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang tua kami, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ardh. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhan yang alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan panjatan puja dan syukur tadi, Allah makin tambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia pilihan yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Tidak ada tujuan lain kecuali agar kita mencontoh, mengikuti, ittiba, berqudwah. Sehingga mudah-mudahan kalau kita mengikuti beliau, apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masuk tanggal 12 Zulhijjah. Masih masuk hari tasrik. Hari tasrik itu hari yang dilarang kita berpuasa. Jadi tanggal 11, 12, 13 dilarang kita berpuasa. Karena apa? Di dalamnya sedang ada perayaan kurban. Kita disunahkan untuk makan daging kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar kata-kata kurban atau Idul Adha, apa yang teringat dalam pikiran kita kira-kira? Kalau kita mendengar kata-kata kurban atau Idul Adha, yang kita ingat dalam benak kita, memori kita tentang apa kira-kira? Kambing, sapi, apalagi yang kita ingat? Sate. Jurusannya makanan semua itu. Rawon, rendang gitu ya. Kalau disebutkan kata-kata kurban, Idul Adha, yang kita ingat tadi sapi, kerbau, kambing, sate, gulai, terus sampai ke situ. Padahal ketika bicara masalah kurban dan Idul Adha, kita diingatkan akan kemuliaan 3 manusia, akan ketinggian 3 orang manusia, kesabaran 3 orang manusia. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan ibundanya Siti Hajar. Jadi ketika bicara masalah kurban, Idul Adha, kita diingatkan 3 orang tadi itu, 3 orang mulia itu. Bahkan ketika bicara masalah kurban Idul Adha, kita diingatkan satu keluarga, yang keluarga itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Ketika bicara masalah kurban, maka kita diingatkan satu keluarga yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi bukan cuma sekedar ingat kita akan kambing, akan sapi, akan kerbau dan seterusnya, bukan. Kurban mengingatkan kita tentang apa? Tentang manusia-manusia pilihan yang Allah pilih, Allah contohkan buat kita semua agar kita contoh akhlaknya, kita contoh keyakinannya, kita contoh akidahnya, kita contoh keimanannya. Jadi kurban Idul Adha, kita diingatkan kemuliaan 3 orang, satu keluarga yang mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah sampai menyebutkan Ibrahim alaihissalam itu sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya itu apa artinya? Abu artinya bapak, Anbiya nabi, para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu disematkan oleh Allah gelarnya bapak dari para nabi. Jadi orang-orang mulia itu sumbernya dari Ibrahim, menghasilkan zuriat, keturunan, anak-anak yang baik dan soleha, bahkan diantara mereka menjadi nabi dan rasul. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilullah. Apa Khalilullah itu artinya? Kekasih
Allah. Jadi berapa banyak orang hari ini mengaku dirinya cinta kepada Allah, kekasihnya Allah, dia hambanya Allah. Pengakuan saja, belum tentu Allah cinta kepada mereka. Tapi ini Allah yang menyatakan kalau dia cinta kepada Ibrahim. Jadi kadarnya, kedudukannya, makomnya jauh dibandingkan kita manusia biasa. Ibrahim punya kedudukan tinggi karena Allah yang mengakui dia cinta kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim itu diberi gelar oleh Allah Khalilullah, yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah. Kira-kira kita mau nggak jadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira Pak? Mau nggak kira-kira Bu? Mau. Tapi perhatikan bagaimana lantarannya, wasilahnya, ceritanya sampai Ibrahim menjadi kekasih Allah, sampai dia digelari Khalilullah. Bagaimana caranya? Dan tidak ada jalan lain kecuali Ibrahim diberikan ujian. Nah tadi kalau kita dibilang, mau nggak kita jadi orang yang mulia? Mau nggak dicintai oleh Allah? Jawaban kita semua mau. Mau nggak sekarang kita diuji oleh Allah kira-kira? Siap nggak diuji oleh Allah kira-kira? Siap nggak Bu? Nerah. Jadi mulianya mau, dicintai oleh Allah mau, jadi orang mulia pun mau. Tapi ketika diberikan ujian, kita mikir-mikir dulu. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Kita mikir-mikir dulu. Kita mikir-mikir dulu. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, beserta istrinya, sepanjang hayatnya, sepanjang umurnya penuh dengan ujian-ujian Allah. Dan wallahi demi Allah, andai kata ujian-ujian dibebankan kepada Ibrahim diberikan kepada kita sebagai manusia biasa, wallahi demi Allah tidak akan pernah sanggup kita memikulnya. Karena apa? Begitu dahsyat ujian Allah berikan kepada Ibrahim. Coba pelan-pelan kita simak perjalanan ujian-ujian Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama apa kira-kira? Nabi Ibrahim itu yang sering kita baca, sering kita dengar di pengajian-pengajian. Ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim itu ujian apa yang pertama kali? Menyembelih anaknya. Apalagi? Ujian apa yang berat diberikan Allah kepada Ibrahim di awal-awal? Enggak punya anak, enggak punya keturunan, punya zuriat. Apalagi kira-kira? Ternyata sebelum diberikan ujian-ujian itu, Allah telah berikan ujian pertama kali paling awal adalah apa? Diberikan ujian dalam bentuk ayah, orang tua, bapak. Siapa bapak Ibrahim itu? Azar. Siapa Azar itu? Kalau kita baca sejarahnya, baca hadis-hadis Rasulullah, Nabi Ibrahim itu senantiasa setiap waktu, setiap kesempatan yang dia dakwah itu kalimat tauhid, mengesahkan Allah, menuhankan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, meninggikan Allah, menunggalkan Allah, tidak oleh orang bersirik, tidak oleh menyekutukan Allah, tidak boleh orang mensyirikkan Allah. Tapi justru di satu sisi ayahnya itu tidak menyembah Allah, bahkan menyembah berhala-berhala, menyembah banyak Tuhan. Bahkan dia pemuka agama pada saat itu. Jadi ayahnya Azar itu pemuka agama pada saat itu. Dan sekaligus pembuat berhala-berhala. Coba bayangkan, anaknya berdakwah masalah tauhid, bapaknya bikin patung. Coba bayangin. Kebayang gak kira-kira? Dia suruh dakwahin gak boleh nyembah patung, gak nyembah berhala, bapaknya bikin patung. Pemuka agama juga pada saat itu. Berat gak kira-kira? Berat gak kira-kira ujiannya? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita berdakwah kepada orang lain yang beda akidah, masih mudah, masih gampang. Ini bapak sendiri yang harus dia dakwahi, yang harus dia ajak ke jalan Allah, padahal dia pembuat berhala. Tapi Ibrahim istiqomah, sungguh-sungguh mendakwahkan ajaran tauhid kepada siapa saja, masuk kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Sampai kalau kita baca di hadis-hadis itu, sampai akhirnya Ibrahim apa? Menghancurkan semua berhala-berhala itu, kemudian disisakan satu berhala yang besar. Lalu kampak yang tadinya buat menghancurkan berhala-berhala yang kecil, disematkan, dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Apa tujuannya kira-kira? Yang kecil dihancurin semua, yang gede disisain satu, terus patungnya itu dikalungin dengan kampak yang tadi buat menghancurkan berhala yang kecil. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya apa kira-kira?
Ini Ibrahim ngajak kita berpikir, ngajak kita berdakwah yang benar itu seperti apa. Ibrahim berharap dengan apa yang dia lakukan itu ayahnya dan orang-orang di sekitarnya kembali kepada Allah. Tujuannya begitu. Karena apa? Kan diajak berlogika. Harusnya menghancurkan itu berhala yang paling besar, karena kampaknya pun dia yang pegang sekarang, gitu kata Ibrahim. Tapi alih-alih mengajak mereka semua kembali kepada Allah, justru sebalik yang didapatkan oleh Ibrahim. Apa yang didapatkan Ibrahim? Mereka marah, mereka murka, mereka dendam kepada Ibrahim. Sampai akhirnya apa? Ibrahim ditangkap, diseret, ingin disiksa, ingin diberikan azab yang berat. Apa siksaannya kira-kira? Kalau kita baca di hadis-hadis itu, dilemparkan kepada kobaran api yang besar, yang menyala, yang sedemikian panasnya, dilempar hidup-hidup. Dan ternyata yang mengusulkan itu bukan orang lain, bukan tokoh-tokoh lain, tapi mengusulkan itu adalah bapaknya. Coba bayangkan. Jadi Azal itu memberikan hukuman berat kepada Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup agar apa? Menjadi cobaan besar buat Ibrahim dan contoh buat orang-orang lain. Jangan mereka melawan orang-orang pada saat itu. Berat nggak kira-kira ujiannya, Bu? Sampai nyawa dipertaruhkan, sampai dia akan dilempar dalam kobaran api yang besar. Sampailah hari H di mana Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Kira-kira Ibrahim tahu nggak kalau nanti dilempar ke dalam kobaran api itu apinya bisa adem? Tahu nggak Ibrahim kira-kira? Ketika nanti dilemparkan ke kobaran api, apinya akan padam, akan dingin, tahu nggak? Nabi Ibrahim nggak tahu. Apakah Nabi Ibrahim tahu ketika dilempar dalam kobaran api nanti api menjadi adem, jadi dingin, tidak menghangatkan dia? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Yang Ibrahim tahu cuman kalau dia dekat dengan Allah dan Allah pasti akan menolong dia. Itu aja yang dia tahu. Dia nggak tahu kalau dilempar ya pasti panas, pasti hangus, pasti mati. Tapi yang dia tahu dia dekat dengan Allah dan pasti Allah akan menolongnya. Dan tahu nggak caranya bagaimana Allah memadamkan api itu? Tahu nggak caranya kira-kira? Apakah Allah turunkan hujan yang lebat sampai api itu padam? Tidak. Apakah Allah turunkan angin yang kencang meniup api-api tadi sampai apinya padam dan mati? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Allah itu Rabbun Nar. Allah itu Robnya api. Api itu yang ciptakan Allah. Maka Allah langsung berdialog kepada api. Allah berfirman kepada api. Apa kata Allah? Ya nar kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan hambaku Ibrahim. Gitu kata Allah. Jadi cuma sekedar difirmankan, dikatakan, diperintahkan, api menurut perintah Allah. Dan begitulah harusnya karakter orang-orang beriman itu. Ketika datang ujian musibah yang datang kepada dirinya, dia yakin Allah dekat dirinya dan pasti akan berikan pertolongan kepada dirinya. Lalu ketika ujian itu selesai, apakah selesai ujian buat Ibrahim? Belum. Allah berikan ujian berikutnya. Ini coba kita gambarkan supaya kita tahu seberapa berat ujian Ibrahim dan keluarganya sampai dia digelari oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, kalau kita ingin juga menjadi kekasihnya Allah, coba baca betul-betul kisah ini. Pelajari betul-betul kisah ini. Kemudian pelan-pelan kita contoh, mudah-mudahan Allah pun cinta kepada kita. Jadi yang kedua, Allah berikan ujian lagi setelah ujian yang pertama. Apa ujian yang kedua? Nggak punya anak bertahun-tahun, nggak punya anak puluhan tahun. Ketika anak diberikan usia 83 tahun, Ibrahim ketika usia 83 tahun dikaruniai anak Ismail. Baru anaknya lahir berapa hari, datang perintah Allah. Apa perintahnya? Belum, kalau menyembelih itu udah umur sekian tahun. Ini baru lahir berapa minggu, berapa bulan. Diperintahkan oleh Allah membawa istrinya, membawa anaknya ke tengah padang pasir, terus diapain? Ditinggal. Coba bayangin.
suruh bawa anaknya yang masih kecil, yang masih bayi dengan istrinya ke tengah padang pasir, ke lembah padang pasir yang terik, yang panas, yang nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan, nggak ada manusia, bahkan nggak ada kehidupan. Sehingga secara logika siapapun dia manusia yang tinggal di situ pasti akan mati kelaparan dan kehausan. Maka ini anaknya diajak dengan istrinya ke padang pasir tadi itu, di lembah tadi itu. Nah, lambat laun nanti kota ini menjadi namanya kota Mekah Al-Mukarramah. Ini karena keberkahan Nabi Ibrahim. Diajak anaknya, diajak istrinya ke padang pasir yang panas, yang terik, yang gak ada kehidupan. Lalu pas sudah sampai di lembah padang pasir itu, ditinggalkan oleh Ibrahim. Enak gak kira-kira, Bu? Di padang pasir ditinggalin sama suami, nggak dikasih bekal, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sama anak doang ditinggalin. Enak nggak kira-kira? Kalau ditinggalin kasih ATM sih enak ya. Nggak ada ATM juga ya. Ditinggalkan oleh suaminya. Dan Siti Hajar nggak tahu. Dia diajak ke padang pasir terus ditinggalin, mau ngapain nggak tahu dia. Kalau ibu kira-kira bisa nggak begitu, Bu? Diajak sama suami tapi nggak jelas juntrungannya, diajak kemana? Wah, suruh nurut lagi suruh ikut. Mau nggak kira-kira, Bu? Jadi pas sudah sampai di lembah padang pasir tadi itu, ditinggalkan oleh Ibrahim, Siti Hajar pun bingung. Ini mau diapain kami berdua di sini? Lalu ketika ditinggalkan oleh Ibrahim, dikejar Nabi Ibrahim oleh Siti Hajar. Lalu bertanya Siti Hajar kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami berdua di padang pasir ini, dititipkan kepada siapa kami? Gitu. Nggak ada bekal, nggak ada makan, nggak ada minum. Nabi Ibrahim diam, nggak jawab. Sambil terus jalan Nabi Ibrahim. Lalu dikejar lagi oleh Siti Hajar. Lalu bertanya lagi kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kepada siapa kami minta pertolongan di padang pasir seperti ini? Ibrahim pun diam saja. Terus dia berjalan. Dikejar lagi oleh Siti Hajar. Ya Ibrahim, untuk apa kami berdiam di padang pasir seperti ini? Nabi Ibrahim pun diam sambil terus berjalan. Lalu Siti Hajar bertanya terakhir kali kepada Ibrahim. Aku bertanya nih, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim menjawab, benar, ini perintah Allah. Lalu Siti Hajar berkata, wallahi demi Allah, kalau Allah yang perintahkan kepadamu wahai Ibrahim, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua. Perhatikan Siti Hajar, seorang wanita, seorang ibu yang mengedepankan perintah-perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lain. Perhatikan Siti Hajar mengedepankan wahyu-wahyu Allah dibandingkan hawa nafsunya. Perhatikan Siti Hajar ketika diperintahkan oleh Allah, dia taat kepada Allah, tidak taat kepada selain Allah. Dan begitulah seharusnya karakter orang-orang beriman. Dia taat, tunduk hanya atas perintah Allah. Kalau Allah yang merintahkan dia, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Maka sehari dua hari mulai kehausan, kelaparan, sampai akhirnya dia nyari ke padang Safa, Marwah, bolak-balik 7 kali sampai menjadi kaifiat dalam umroh dan haji yang namanya sa'i. Dan ternyata di kaki anaknya itulah keluar air Zam-Zam yang sampai hari ini air itu berlimpah sedemikian rupa, sehingga berkembanglah akhirnya kota itu menjadi kota Mekah karena keberkahan Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu ketika diuji dengan ujian seperti itu, selesaikah ujian Ibrahim dan keluarganya? Selesai nggak kira-kira, Bu? Datang lagi ujian yang maha dahsyat. Apa ujiannya? Ketika anaknya sudah mulai agak dewasa, umur sekian tahun, 4, 5 tahun, 6 tahun, datang perintah untuk menyembelih anaknya. Kira-kira sanggup gak kalau perintah itu datang sekarang buat kita, Bu? Sanggup gak kira-kira tuh? Gak percaya. Hah? Sanggup gak kira-kira? Anak ditunggu berpuluh-puluh tahun, umur 83 baru dikasih anak, lahir dia 4, 5, 6 tahun, diperintahkan oleh Allah untuk sembelih, untuk dikorbankan. Siap gak kira-kira kita? Maka itulah bedanya kenapa dia disebut dengan Khalilullah. Karena semua perintah-perintah Allah sempurna dia kerjakan, sempurna dia tunaikan.
Maka ketika anak sudah usia 4, 5, 6 tahun diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Perintahnya dari mana itu perintahnya, Bu? Mimpi. Perintah menyembelih itu dari mana? Mimpi. Ternyata kalau kita baca hadis-hadis itu, Allah tidak secara langsung perintahkan Ibrahim sembelih anakmu Ismail, tidak. Tapi ditampakkan dalam mimpi yang berulang-ulang. Di hadis itu disebutkan sampai 3 kali. Jadi di mimpi ditampakkan dia sedang menyembelih anaknya, mimpi berikutnya sembelih anaknya, mimpi berikutnya sembelih anaknya. Gitu. Dan perhatikan, mimpi itu bagi para nabi dan rasul adalah wahyu. Dan dengan kebersihan hati Ibrahim, walaupun sekedar isyarat dalam mimpi, sudah mewajibkan dirinya untuk menunaikan tugas-tugas dan perintah Allah. Dengan kebersihan hatinya, perintah dalam mimpi itu ditunaikan, gitu. Cuman dengan isyarat seperti itu, perintah Allah dia kerjakan. Coba bandingkan dengan kita kira-kira. Allah kalau perintahkan kepada kita, pakai isyarat nggak kira-kira? Nggak pakai isyarat, perintahnya tegas. Ini haram, ini halal. Dikerjain nggak kira-kira? Insya Allah. Yang ngerjain ada, yang ninggalin juga ada. Udah jelas ini haram, ini tidak boleh, ini riba, misalkan begitu, tetap dia kerjakan. Itu bukan isyarat. Udah tegas perintahnya, zohir perintahnya, nampak jelas buat kita perintahnya, tapi tidak ditunaikan. Sholat misalkan, tegas perintahnya. Kan nggak pernah ada kita terima sholat dalam mimpi. Sholat itu udah jelas, ada hadisnya, ada ayatnya. Diperintahkan kita aqimus sholat wa ata'uz zakah wa saumar ramadan. Kita diperintahkan untuk sholat, wajib kita sholat. Dikerjakan nggak kira-kira itu? Ada yang dikerjakan, ada yang nggak ngerjakan. Padahal bukan isyarat gitu. Nah, Ibrahim itu dapat perintah menyembelih anaknya dalam bentuk isyarat. Isyarat dalam mimpi. Terus dikerjakan perintah itu oleh Ibrahim. Kira-kira Ibrahim ketika melaksanakan perintah ini, setan iblis berdiam diri nggak kira-kira? Ketika Allah akan menyembelih anaknya Ismail, setan dan iblis diam diri nggak kira-kira? Dia diam aja Pak berusaha sedemikian rupa menggoda kira-kira? Karena memang sudah tugas dan tanggung jawab iblis dan setan untuk menggoda manusia sampai akhir zaman agar mereka tergelincir dari perintah-perintah Allah. Maka iblis dan setan pun mulai menggoda mereka. Ketika Nabi Ismail sudah mulai dituntun oleh ayahnya Ibrahim menuju satu tempat-tempat penyembelihan nanti, mulailah iblis dan setan menggoda. Yang digoda pertama kali siapa? Ternyata yang digoda pertama kali adalah ibunya, Siti Hajar. Datanglah setan kepada Siti Hajar lalu menggoda Siti Hajar. Apa kata setan? Wahai Hajar, engkau kandung anakmu Ismail 9 bulan 10 hari. Engkau nantikan sekian puluh tahun, baru umur 83 tahun suamimu baru dikaruniai anak. Sekarang anakmu lahir ingin disembelih. Coba minta batalkan kepada suamimu. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar tetap istiqomah, tetap tegar dengan keyakinannya. Dia tidak hiraukan godaan setan. Sampai akhirnya setan pun kembali mencari jalan lain. Lalu siapa yang digoda berikutnya? Ternyata yang digoda berikutnya adalah anaknya. Dihampiri anaknya lalu dibisikkan, wahai Ismail, engkau ini masih kecil, harusnya perlu mendapatkan penjagaan, perawatan, peliharaan, kasih sayang dari orang tuamu. Ini engkau ingin disembelih. Coba minta batalkan kepada suami bapakmu. Maka Ismail pun karena dia termasuk anak yang soleh, maka tidak dihiraukan godaan dan bujuk rayu setan. Lalu setan pun kembali menggoda yang lain. Digodalah Ibrahim. Lalu ketika Ibrahim digoda, apa yang terjadi kira-kira? Nggak sempat jadi dialog, tidak ada percakapan antara Ibrahim dengan setan dan iblis. Langsung Ibrahim ngambil batu, ngambil kerikil, lalu dilempari iblis dan setan tadi itu dengan batu. Biarin Mbak Unga ya.
Lalu diambillah batu, dilemparilah setan dan iblis dengan kerikil dan batu, yang akhirnya jadi kaifiat dalam haji dan umroh yang namanya jamar. Melempar batu karena apa? Menggoda Ibrahim, menggoda keluarga Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah penyembelihan akan dilaksanakan karena semua istiqomah, lalu Allah ganti Ismail dengan kibas, dengan domba. Perhatikan kisah-kisah tadi itu menunjukkan kadar keluarga Ibrahim, menunjukkan kadar keimanan keluarga Ibrahim, kadar kesolehan Ibrahim, kadar kesolehan Ismail, kadar kesolehan istrinya Siti Hajar. Maka begitulah seharusnya orang-orang beriman. Ketika datang perintah-perintah Allah, mereka bersegera menunaikannya. Kalau coba kita tanya, kenapa Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, seberat apapun perintah Allah kepada mereka, mereka menyambutnya dengan sempurna, mengerjakan secara sempurna. Kira-kira kenapa kira-kira? Kenapa Ismail, Ibrahim, Siti Hajar ketika diperintahkan walaupun perintahnya berat, tetap mereka kerjakan, tetap mereka tunaikan? Karena apa kira-kira? Karena faktor apanya sampai mereka sanggup mengerjakan ujian-ujian yang besar itu? Tidak lain karena faktor keimanan. Orang kalau imannya sempurna, imannya kokoh, tidak ada yang dia kerjakan kecuali ibadah-ibadah. Tidak ada yang dia kerjakan kecuali kalau ada perintah Allah segera dia tunaikan. Itu karakter orang-orang beriman. Sehingga pernah suatu ketika Rasul dengan para sahabat sedang duduk seperti ini. Habis sholat subuh kira-kira jam berapa? Jam 4.45. Subuh selesai kira-kira jam 5. Habis sholat subuh Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara sahabat-sahabatku yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Lalu semua terdiam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul berkata lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah kepada fakir miskin? Pagi-pagi buta jam 5. Lalu Abu Bakar berkata lagi kepada Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu siapa juga yang hari ini pagi-pagi ini sudah membantu fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda membutuhkan pertolongan? Semua terdiam. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, andai kata penduduk satu dunia, satu bumi ini, dari mulai awal penciptaan sampai akhir nanti akhir zaman, semua manusia ditimbang di satu timbangan, lalu di timbangan yang lainnya ada Abu Bakar As-Siddiq, wallahi demi Allah, tentu timbangan Abu Bakar As-Siddiq keimanannya jauh lebih berat dibandingkan orang-orang semuanya. Jadi Abu Bakar itu karena imannya, maka yang dikerjakan adalah amal-amal soleh, yang dikerjakan adalah ibadah-ibadah, yang dikerjakan adalah ketaatan-ketaatan. Jadi orang kalau imannya sempurna, ibadah, ketaatan senantiasa dia kerjakan. Dan orang kalau sudah benar imannya, sempurna imannya, maka tidak ada ganjaran kecuali surga. Maka harusnya orang-orang beriman senantiasa menjaga imannya, memelihara imannya, menyuburkan imannya, agar setiap waktu kesempatan, kalau andai kata dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan sempurna imannya, sehingga ketika dia wafat bisa husnul khotimah. Seperti orang-orang ketika dicabut nyawanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Cuman permasalahannya kira-kira nanti kalau kita nih dipanggil oleh Allah, entah 5 tahun, 10 tahun lagi, ketika sakaratul maut nanti, sanggup nggak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sanggup nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira Bu? Bisa nggak kira-kira Pak? Pengalaman saya kalau mendampingi orang sakaratul maut tuh berkali-kali, sekian puluh kali, belum pernah saya dengar ada orang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disunahkan dibimbing, tapi walaupun sudah dibimbing pun tidak mudah. Kenapa? Setan iblis terus menggoda anak cucu Adam, bahkan sampai ajalnya pengen dijemput oleh malaikat sekalipun, dia tetap menggoda anak cucu Adam agar terjerumus, tidak mengakui Allah sebagai ilahnya, tidak mengakui Rasul sebagai utusan Allah.
Jadi jangan dibayangkan ketika sakaratul maut setan pensiun, setan berhenti menggoda kita. Justru godaan setan itu paling berat ketika sakaratul maut. Di satu sisi setan terus menggoda kita, di satu sisi sakaratul maut itu berat. Walaupun kelihatannya orang tuh matinya gampang, kayak orang tidur nutup mata begitu saja, itu sakitnya kata Rasulullah lebih sakit daripada 700 sabetan pedang. Orang hidup disabet dengan pedang yang tajam sebanyak 700 kali. Sakit nggak kira-kira? Nggak bisa kebayang, nggak bisa dibayangkan. Maka ketika orang dalam kondisi seperti itu tidak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana caranya agar orang muda ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kira-kira gimana? Maka orang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk terus mengingat kalimat ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus mengulang-ulang kalimat ini, diingat, diulang-ulang, dilafazkan, kemudian dipahami, kemudian dijalankan sepanjang usianya, sehingga mudah-mudahan ketika akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, zadadu imanukum, sempurnakan imanmu, kuatkan imanmu dengan mengatakan kul la ilaha illallah. Jadi Rasul perintahkan kepada kita semua untuk menguatkan iman kita, menyempurnakan iman kita, sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga mudah-mudahan kalau terus kita ulang-ulang, terus kita baca, terus kita amalkan, terus kita perjuangkan, mudah-mudahan ketika akhir hayat kita, mudah kita diberikan kemudahan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar kita semua mendapatkan jannah yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang beriman yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka senantiasa tiap waktu, tiap kesempatan, jangan pernah lupa habis sholat baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis puasa mau buka, jangan buru-buru buka, baca dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita berzikir, sebelum zikir-zikir lain kita baca terlebih dahulu, karena afdhalul zikir la ilaha illallah. Jadi seafdal-afdalnya zikir itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka sebelum zikir dimulai, ucapkan dulu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pelan-pelan hari ini kita mulai biasakan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba saya baca, ibu-ibu ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan kalimat yang sederhana itu, kalimat yang ringan itu meringankan kita ketika sakaratul maut. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dunia ini, menciptakan dunia dan langit dan seluruh isinya, termasuk kita di dalamnya, itu karena kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan surga dan neraka pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan surga dan neraka pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Maka sangat ironis kalau ada orang-orang beriman tidak paham kalimat la ilaha illallah, karena dia dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah untuk dasar kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Maka seyogyanya kita semua sepanjang usia kita, umur kita, kalimat ini yang kita pegang, kalimat ini yang kita jadikan sandaran kita untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kalimat yang sederhana yang kita baca hari ini dan juga hari-hari kemudian yang terus kita dawamkan, biasakan baca, menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kemudahan buat kita semua menjalankan kehidupan ini dan menjalankan kehidupan setelah kematian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit tausiah terkait dengan kurban dan Idul Adha ini menjadi pengingat buat kita semua. Bahwa sejatinya dengan momentum kurban kita diingatkan
untuk menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah harus siap menerima ujian dari Allah. Ada orang diuji dengan sakit bertahun-tahun, itu ujian Allah. Terima, sabar, ikhtiar, insya Allah menjadi ibadah buat kita. Orang bertahun-tahun diuji dengan anaknya yang susah diatur, susah dikontrol, susah diawasi. Kalau kita sabar, kita istiqomah, insya Allah pun menjadi ibadah buat kita semua. Kita diberikan ujian masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah uang, masalah harta. Yang orang mungkin lancar, orang mungkin mudah, kita susah. Kalau kita terima dengan sabar sambil terus ikhtiar, sabarnya kita menjadi ibadah. Maka orang beriman itu kata Rasulullah, ajaban diambil mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman. Kalau diberikan ujian dia bersabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Jadi sulitnya dia menjadi ibadah, mudahnya dia pun menjadi ibadah. Kenapa? Karena senantiasa syukur dan sabar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang hak datang dari Allah, kekurangan, kesalahan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan majelis kita hari ini, pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir pada kesempatan ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal hamli wal hazan, a'udzubika minal azli wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika minal khulabatin wa khawfur rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.